Kalau mau jujur, tidak ada alasan untuk menahan kan? Apa alasannya coba? Itu besok pukul 9, tapi persiapan dari sini ya tentu pukul 7 yang saya dengar. Jadi yang barangkali ada waktu. Saya kasih tahu rahasianya. Sakit yang diderita Mas Roy itu adalah sakit yang diderita banyak orang Indonesia 30%. 50% lah kondisinya gitu. Jadi belum maksimal untuk bergerak ya. Karena masih tadi saya mendengar posisi siang tadi yang saya tahu gitu. Kalau rencana untuk penangguhan yang akan dilakukan informasinya oleh tim kuasa hukum di esok hari, Ya, persiapannya sudah sampai? Ya, jadi kami sudah menyiapkan surat untuk penangguhan dan atau tidak ditahan ya. Jadi istilahnya bisa penangguhan bisa tidak ditahan karena kan pelimpahan kan. Ini kan kalau sekarang ini masih dalam kewenangan penyidik Polda Metro. Kalau besok kan kewenangannya ketika dilimpahkan sudah kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, pada Kejaksaan Negeri inilah kami kemudian mengirimkan surat, sudah kami siapkan suratnya, tinggal kami sampaikan fisiknya dan mudah-mudahan ada hasil baik besok. Sekitar jam berapa? Kalau kami nanti dibagi dengan dua tempat. Ada sebagian ke sini untuk menemani atau mengawal dua beliau. Kemudian di sana nanti ada teman-teman yang sudah siap di sana menyambut ya. Terutama tadi kita berkoordinasi bagaimana surat disampaikan segera sebelum pukul 9 dan mudah-mudahan ada jawaban yang baik. Karena kan kalau mau jujur tidak ada alasan untuk menahan kan? Apa alasannya coba? Alasan subjektifnya kan misalnya melarikan diri nggak mungkin kan? Kemudian menghilangkan barang bukti, berupaya menghilangkan barang bukti apa yang mau dihilangkan? Kemudian berupaya mengulangi perbuatannya sendiri masih debatable apakah itu adalah pelanggaran pidana atau bukan. Kalau Anda bicara mengenai pembunuhan, pemerkosaan kan, kemudian korupsi, itu wajar kalau kemudian ditahan karena dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Tapi kalau ini kan hal seperti ini debatable apakah betul itu adalah sebuah tindak pidana atau bukan. Kalau kami mengatakan itu bukan tindak pidana, yang mereka lakukan adalah sebuah kegiatan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Ketika kemudian dilaporkan pencemaran nama baik dan fitnah, ya harusnya tidak demikian karena yang diteliti adalah dokumen publik oleh dari mantan pejabat publik begitu. Berarti dapat dipastikan untuk esok hari dari Mas Roy dan Dr. Diva tidak ikut ya untuk? Belum, tergantung kondisi beliau berdua. Ya. Kondisi nanti Bapak. Ya. Jadi nanti bagaimana kondisinya, bagaimana koordinasinya, bagaimana rekomendasi dokter kita harus ketahui. Ya. Sudah ada komunikasi belum sih ke mungkin pihak kepolisian terkait pemindahan dilakukan kapan, karena ada informasi bisa dilakukan malam ini, bisa juga esok hari? Enggak, secara informasi yang saya dapatkan ya, karena kan banyak tim yang bekerja kan, itu besok pukul 9, tapi persiapan dari sini ya tentu pukul 7 yang saya dengar. Jadi yang barangkali ada waktu yang lebih lega untuk administrasi dan lain sebagainya kan. Pukul 9 itu langsung ke kejaksaan atau ada ke Polda dulu? Ke kejaksaan. Mudah-mudahan langsung ke kejaksaan ya, karena kalau ke Polda kan jauh malah tambah. Kalau di sini kan dekat itu, jadi sudah gitu. Gitu. Tadi kan disampaikan kondisi masih 50% tadi Bang. Tadi siang ya di bawah 50% lah. Di bawah, Ya. di bawah. Saya menurun atau membaik atau seperti apa sih? Begini, jadi kan mereka ini kan punya penyakit bawaan. Selama ini terkontrol dengan baik karena misalnya Mas Roy dia makan diatur ya, kemudian kerap menggunakan obat suntik gitu ya setiap hari sehingga terkontrol. Nah, ketika pada hari H kan tidak sempat melakukan itu kan, karena jangankan bawa alat-alat obatnya, bawa pakaian dalam pun enggak kan, maksudnya kaos dalam kan. Dan itu pakai sepatu pun hampir tidak diperbolehkan kan. Jadi itu yang men-trigger kemudian
angka indikatornya naik luar biasa, hampir ya 2 kali lipat dari normal. Sehingga dengan rekomendasi dokter dan saya dengar sendiri waktu itu, wah nggak bisa, posisi ini nggak bisa kecuali dirawat. Awalnya Mas Roy menolak untuk dirawat karena mengkhawatirkan, mohon maaf, keselamatan. Tapi setelah istrinya dibujuk, ya, dijamin gitu, dan akhirnya bersedia. Infonya juga nggak minum obat dari rumah sakit ya? Saya dengar begitu, kan saya tidak bisa memastikannya Iya, iya, secara iya. persis. Tapi saya dengar begitu. Tapi bukan berarti tidak percaya, tapi dia sudah punya pola pengobatan sendiri kan Iya. selama ini. Jadi barangkali sudah terbiasa dengan obat-obat yang dia minum gitu. Kalau dari FPP TNI tadi sempat masuk dan foto bareng tapi kelihatannya sehat gitu Pak. Kenapa? Tadi sempat masuk dan foto bareng kelihatannya sehat gitu Pak. Jadi gini, kalau soal gini ya, saya kasih tahu rahasianya. Sakit yang diderita Mas Roy itu adalah sakit yang diderita banyak orang Indonesia 30%. Saya tidak mau menyebutkannya ini karena ini di media publik kan tidak etis menyebutkan penyakit orang lain. Nah, penyakit itu up and down kondisinya. Jadi dalam sebuah kondisi yang tertrigger luar biasa karena makan, istirahat, tidur dan lain sebagainya, dia bisa melonjak. Dan itu bisa berbahaya bagi orang lain, bagi penderitanya. Nah, itulah sebabnya. Karena itu tentu harus dikontrol bagaimana kondisi terakhir. Cuma penyakit itu memang sangat rentan kan. Memang betul-betul harus diatur pola makan, pola tidur, lain sebagainya. Makan yang katakanlah men-trigger sedikit saja tiba-tiba bisa langsung melonjak. Jadi paham ya dengan penyakit itu. Dan itu banyak orang Indonesia, itu problem orang Indonesia itu 30%. Apalagi Mas Roy termasuk yang keturunan gitu. Saya baca itu dari keturunan. Gitu. Kalau Dokter Tifa malah lebih kondisinya lebih agak parah karena dia malah diinfus kan. Gitu. Saya tidak tahu kondisi terakhirnya, tapi sampai tadi siang saya dapat informasi masih diinfus gitu. Dari orang-orang yang datang gitu. Oke ya, makasih. Oke, yuk mari. Oke. Nggak tahu di situ. Hilang. Selesai.